Nggak boleh ulang-ulang. Untuk latihan nih jangan ulang banyak kali nanti suara habis. Oh dari itu dari Sanjama I want to see how this start nanti MC lepas tu langsung mulai ya. Kalau mau kemana-mana, bunyi apa aja. Sungguh bangga Bapak. Bisa Mbak gimana bisa jumpa nanti kita Boleh kan? Neneknya nggak mau sama siapa-siapa. Nggak mau sama siapa-siapa. Udah tua. Oke, Es. Waktu istirahat. Udah ya. Shalom, jumpa lagi dalam ibadah kita hari ini. Apa kabar saudara sekalian? Puji Tuhan. Kita sangat bersuka cita sekali karena kita masih dikasih kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang di Zoom juga, selamat beribadah dan kita akan mulai memuji Tuhan dan kiranya segala apa yang kita doakan selama ini Tuhan selalu jawab. Baik saudara sekalian, sebelum mulai ibadah kita, saya mau sharing sebagian firman Tuhan. Itu ambil dari Amsal pasal 20 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kalau saudara ingin hidup kaya dan terhormat, kuncinya satu, belajar rendah hati, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan ngeri dengan keluhan ya, tapi takut dengan Tuhan itu belajar mencintai Tuhan dan belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan ini karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatalah puji-pujian ini bagi setiap orang mendengarkannya, baik bagian Zoom maupun ibadah di gereja ini. Kiranya Roh-Mu terus memberkati kami dan mengurapi kami supaya kami makin hari makin bercahaya dan makin bersemangat untuk kemuliaan nama-Mu dan bisa Kau pakai sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih setia-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Dan menulis berdoa, haleluya, amin. Bangga
kasihmu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku mendapatkan apa yang aku miliki, menjaga berarti bila dibanding dengan kasihmu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Haleluya. Lagu yang kedua. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, dari belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karya-Mu. Serahkan diri menaati karya-Mu. Serahkan diri menaati karya-Mu. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami ingin Engkau terus membimbing kami, agar kami menyerahkan hidup kami Tuhan untuk melayani Engkau. Bapa yang baik, sementara kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati hamba membawa firman-Mu, karena apa yang firman-Nya sampaikan Tuhan
sesuai dengan Engkau kehendaki. Bimbing beliau, sembunyikan dalam salib-Mu, agar kasih-Mu Tuhan terus mengalir bagi kami yang mendengarkan firman-Mu, baik dalam gereja maupun yang dalam Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami serahkan seluruh harapan doa kami. Yang percaya mengatakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali kalau kita boleh jumpa lagi. Kita tahu bahwa ini sudah bulan Mei dan tidak lama lagi bulan Juni dan kita boleh pergi ke Just Camp. Iya, kita boleh ingat berjimi dalam doa. 2 hari yang lalu saya terima teks dari anaknya, namanya itu Jennifer, berjimi kena COVID. Dia keluaran tapi tak kena. Tapi oleh kerana anaknya yang sulung namanya Christina punya helper kena COVID, Siti, ya. Jadi Siti kena COVID, dia bagi ke Uncle Jimmy, dia bagi perkat khusus kepada Jimmy. Soalnya mereka perlu jemput cucunya Brother Jimmy, Joshua, dari sekolah. So dari situ mereka sharing. Nah, share sampai share dan besoknya saya cuma lagi tanya gimana kabarnya. Dan dia harus bawa ke hospital. Sudah tidak begitu respon. Katanya oksigen levelnya turun. Ya. Dan kita tahu size-nya Brother Jimmy dan kesehatannya itu tidak begitu bagus. Ya. Dan dia harus ke hospital. Dan ya puji Tuhan, kemarin saya teks, saya dengar everything goes back to normal. Ya. Dan pagi ini saya terima teks dari Christina. Dia bilang, Pastor, Catherine, Jennifer, me and my dad COVID. Jadi cuma kita berdoa buat Sister Sue sekarang. Dia tunggal di rumah. Ya, Sister Sue kita mohon bahwa Tuhan akan tolong dia. Sekarang dia harus masak dan bagi makan. Mereka di kamar. So kita berdoa, tidak begitu mudah. Ya, saya lihat bahwa kalau satu keluarga kena, bukan seperti dulu ya. Kalau kena di karantina, di hotel atau di rumah. Ya. Soalnya ibu kena di hotel. Dan tidak begitu gampang. Tapi sekarang yang kena pura-pura kena keluar juga. So kita berdoa buat family-nya Brother Jimmy saat ini ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini Tuhan, kita berkumpul hari ini, kita mau berdoa buat family Brother Jimmy. Kita berdoa khusus buat Brother Jimmy Tuhan yang ada di rumah sakit. Engkau kuatkan fisiknya, kesehatannya. Dan juga kami minta perlindungan khusus buat Sister Sue. Bapa, kami percaya bahwa tangan-Mu dan darah-Mu akan bungkus anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak lupa dengan Catherine, Jennifer, Christina, Siti yang lagi kena COVID dan mereka ada di rumah dan lagi istirahat. Bapa, kami minta Engkau jamah mereka dan sembuhkan mereka.
Kami juga berdoa buat anaknya Christina yang ada di rumah sama suaminya, Brother Peter. Kami minta perlindungan-Mu Tuhan. Sementara mereka ada di rumah, supaya mereka juga tidak terinfeksi dari COVID Tuhan. Bapa, kami minta pertolongan-Mu, jamahan-Mu, lindungan-Mu Tuhan, khusus buat anak-anak-Mu. Dan hari ini kita mau siap hati kami untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah kita akan dengar dan kita minta hikmat dari Engkau. Biar firman-Mu akan terus menguatkan hati kami. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Oke. Lagi betulin laptop. Tidak apa-apa. So, tidak lama lagi dalam hari Kamis ini di Indonesia lagi holiday. Ada Ascension Day, kenaikan Kristus. Ya. Kalau di Indonesia holiday, Singapura no holiday. Ya. Jadi hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang kepentingan kenaikan Yesus atau Kristus. Dan kita akan baca di kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai yang ke-53. Kita akan baca di sini yang dikatakan bahwa lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dan kemudian kita masuk dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20 yang dikatakan di sini bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda dan yang menyertainya. Kita lihat tadi bahwa firman Tuhan bahwa Yesus selalu dalam pelayanan itu dia ajak murid-muridnya dan ada tempat prominent, ya tempat-tempat yang khusus di mana sekali dalam pelayanan dan juga dalam kumpulan dengan murid-muridnya. Sebelum Yesus mati di kayu salib, dia angkat ke surga. Dan ini sepertinya a remembrance, suatu peringatan bahwa di mana waktu dia kumpul murid-muridnya di Bukit Zaitun, dan di situ Yesus pulang ke surga. Ya. Dan ada 3 objektif di sini kita akan lihat di sini bahwa melalui firman Tuhan hari ini akan memberitahu kepada kita semua, ya, bahwa Yesus hidup dan kembali ke surga. Murid-muridnya itu adalah saksi mata. Mereka lihat bahwa Yesus terangkat. Ya, bukan ada UFO, tidak ada roket bawa Yesus naik ke surga, dan Yesus pelan-pelan naik ke surga. Ya, kita bukan just for love, ya, ada mesin di bawah belakang, just for love tiba-tiba bisa angkat ke atas. Dan kemudian kita lihat bahwa itu untuk meyakinkan, assured, ya, murid-murid Yesus dan orang-orang percaya bahwa dia tidak mati. Sebab waktu dia sudah bangkit dari kematiannya hari yang ketiga, dan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang lain seperti Maria, ya, yang mereka pergi ke kubur dan tiba-tiba Yesus tidak ada di situ. Ya. Dan apa yang kita belajar sih bahwa
kita boleh kembali, kita boleh baca di Alkitab, dan itu menunjuk bahwa Yesus tidak mati. Ada bukti. Ya. Thomas jama Yesus, kata dia, Thomas sujud dan menyembah dia. Ya. Dan ini poin yang ketiga untuk memberi kita satu objektif bahwa menunggu janjinya tentang pencurahan Roh Kudus. Karena pada waktu sebelum Yesus pulang ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya, kumpul di Yerusalem dan tunggu pencurahan Roh Kudus. So this is the 40 days, dan kemudian 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus. So tidak lama lagi kita akan bersama-sama, kita akan juga mengingat hari Pentakosta, ya, dalam 10 hari yang akan datang. Jadi dalam introduction saya itu bahwa 40 hari, 40 days setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan dirinya. Dan apa yang kita lihat di sini bahwa tadi di pasal Injil Lukas pasal 24 ayat 50 yang katakan bahwa Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ya. Dan di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bless them. Ya. Yesus memberkati mereka. Kita lihat dua hal di sini. 2 things. Ya. Slide yang berikutnya. Kita lihat bahwa kata bless them itu dalam bahasa Yunani itu eulogio. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan eulogy. Ya, eulogy. Ya, God is the blessed one. Ya, Tuhan adalah yang memberkati. So, Yesus memberkati mereka. Ya. Dan saat ini bahwa kita tahu bahwa God bless murid-muridnya yang waktu mereka kumpul bersama-sama, mereka lihat Yesus. Dan di situ mereka kumpul itu ada di Bukit Zaitun. Ini backgroundnya di Mount Olive. Ya, sudah tahu di tempatnya Mount Olive di mana yang minggu lalu kita pernah sudah lihat gambar ini. Saya tidak mau jelas lagi. So, sudah tahu bahwa hari ini kita akan belajar dan dengar firman Tuhan bahwa Yesus tidak mati. Dia bangkit. Dan kita lihat bahwa selama 40 days, murid-muridnya ada bersama-sama dengan dia sampai dia angkat ke surga. So hari ini kita tahu bahwa Yesus datang, ya, dia turun ke dunia menjadi seorang bayi, dan kita lihat bahwa di mana Maria melahirkan dia. Dan hari ini kita belajar di kitab Injil Lukas bahwa Yesus naik atau kembali ke surga, ascended. Dan hari ini kita lihat bahwa kenaikan Kristus, the ascension, Christ ascension, memberi kita itu suatu confident akan penggenapan janjinya. Apa yang dia janji will come to fulfill. Ya. Dan kita akan lihat bahwa kita akan belajar bersama-sama di sini. Ya. Dengan poin yang pertama kita akan lihat. Kenaikan Kristus menunjukkan nyata tentang otoritasnya, tentang kerajaan Allah, tentang kerajaannya. Dan itu kita akan lihat bahwa di mana di kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 27. Ya. Dikatakan di sini bahwa sebab segala sesuatu telah ditaklukkan, ya, di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri akan telah menaklukkan segala sesuatu yang di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa He has put everything under His feet. Ya,
under His feet. Dan sudah boleh pulang, nanti bisa baca di 1 Efesus ayat pasal 1 ayat 20 sampai 22. Nah, kita akan lihat di sini bahwa Kristus secara nyata menampilkan dirinya, visible display tentang kerajaannya atau kingship, raja, tentang kerajaannya. Nah, kita sudah tahu bahwa kitab Matius mempersembahkan Kristus sebagai raja. Dan kita tahu bahwa dengan hal seluruh kitab Matius, kita lihat bahwa orang Majus datang mencari Yesus. Dan dia datang menghadapi Raja Herodes. Dan dia katakan, where is he that is born king of the Jews? Ya, di manakah yang seorang raja telah lahir di tengah bangsa Yahudi? Ya. Dan this is the time yang kita buat orang Majus itu mengenal siapakah itu Yesus. Yesus itu adalah seorang raja. Ya. Nah, kalau sudah punya waktu, sudah boleh lihat secara pintas, just flick, ya, nggak usah baca seluruh ayatnya, flick dari pasal 1, bab 1, bahwa kita melihat silsilah raja, keturunannya, genealogis. Nah, di situ kita baca bahwa Yesus ada keturunan raja-raja. Seluruh fase 1. Dan kemudian masuk yang ke fase yang kedua, kelahiran raja. The king is born. Ya. Dan fase yang ketiga, kita lihat bahwa pendahuluan raja. Di mana kita tahu bahwa kemudian fase yang ketiga itu juga dengan pemahkotaan atau coronation raja, the king coronation. Dan fase 4 kita lihat bahwa pencobaan, testing. Ya, Yesus harus lewat dalam ujiannya. Kemudian di fase 5 sampai yang ke-7 itu ada keputusan legislatif raja. Dan fase 8 sampai 9 tentang kekuasaan raja. Fase 10 itu ada misi raja. Dan dari fase 11 sampai 20 is reaksi masyarakat atau rakyat terhadap raja. Dan kemudian fase yang ketiga, banyak kali perumpamaan tentang raja. Dan dari fase 21 sampai 28, kita mulai lihat klimaksnya di Yerusalem dan kemenangan raja. So, akhirnya bahwa kitab Matius, penulis, ya, memberi suatu catatan yang positif tentang Kristus. Dia punya otoritas dengan seluruh bangsa, over the nation. Di mana pada waktu di kayu salib, raja itu harus menghadapi kejahatan manusia. Trinitas kejahatan manusia itu bahwa Satan, sin, and death. Ya. Iblis, dosa, dan kematian. Dan kita tahu bahwa di situ Yesus harus mulai keluar dan dalam medan peperangan, ya. Dan kita lihat bahwa akhirnya bahwa Yesus menang. Dan kita tahu why he's in victory. Sebab maut tidak bisa menahan dia. He's alive. Ya. Iblis itu akan juga dibinasakan. Ya. Dan juga dosa tidak bisa menahannya. Cannot hold him anymore. Because he's alive. He break that chain. Ya. Jadi kita tahu bahwa he is a king. Ya. The king of the Jews. Dan juga raja atas kemudian. He's alive. Tidak ada yang bisa menahan dia lagi. So, the only question yang kita ada itu bahwa, is he your king? Apakah Yesus itu adalah raja kita? Kalau kita tahu bahwa Yesus itu adalah raja kita, kita harus tahu bahwa dia harus ada di tempat
hati kita. He is the one to control our life as a king. Nah, apakah artinya kenaikan itu bagi anak Allah? The first thing kita lihat bahwa pertama itu adalah kemuliaan. Is restoration of glory. Di mana sebagai seorang anak, dia sebelum dia diinkarnasi turun ke dunia, dia ada bersama-sama dengan Bapanya. Is with the Father. Dan kita tahu bahwa there's only choice that dia harus turun untuk menang dan misi Bapanya. He has to fulfill the Father's mission. Dan kedua itu bahwa dalam posisinya Putra Allah dapat mudah dihampiri. Nah, is a position yang dimana kita tahu bahwa pada saat kita perlu pertolongan Tuhan, mudah untuk kita dihampiri. Because He is always near with us. Dan nomor 3, kita lihat di atas tatanya, di sebelah kanan Bapanya. Is on His throne. This is right hand with His Father. Kita lihat bahwa sesuatu yang dimana Yesus itu punya suatu otoritas. And dalam hal ini kita tahu bahwa kita we can celebrate. Kita bisa merayakan kenaikan Kristus dan menegaskan atau affirm His lordship tentang ketuhanannya. Dan kita tahu bahwa Dia adalah sungguh-sungguhnya adalah Tuhan kita, Master of Universe, Tuhan alam semesta. Boleh kita mute the mic? Dan pada hari kita tahu bahwa kita harus appreciate our high calling. Di mana kita boleh lihat suatu privilege bahwa kita ada bersama-sama dengan Kristus. It's a privilege. So, hari ini, is He your King? Is He your King? Nomor 2 kita akan lihat di sini. Kenaikan Kristus menunjuk kemahadiran. Is omnipresent. Menyatakan kehadirannya. Is omnipresent, spiritual omnipresent. Dan kita tahu bahwa di Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. It's the same yesterday, today, forever. Dia tidak berubah. It's omnipresent. Kita manusia bisa berubah. Why? Temperature kita beda. Hari ini kita happy mood, besok moodnya lain. Dan mungkin minggu depan mood kita juga lain. So, Yesus tetap sama, no change. Dan kita lihat bahwa di Ibrani pasal 9 ayat 24 dikatakan bahwa sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi Ia dalam surga sendiri untuk menghadapi hadirat Allah guna kepentingannya. It's a time yang kita lihat bahwa Yesus masuk the holy place. It's omnipresent. Dan kita tahu bahwa what is all this? Bagaimana kenaikan Kristus menunjuk kenyataan kemahadirannya? Is special omnipresent. Yesus diangkat ke surga. So it signifies of His godly characteristic. Tentang sifat-sifat ketuhanannya. Bahwa kita tahu bahwa di mana di Ibrani pasal 9 ayat 24, pasal 12 ayat 22 sampai 24, kita bahwa Yesus memerintah di tempat kudus surgawi Sion. He is there, is on His throne. Dan kita tahu bahwa He is forever accessible, bahwa Dia mudah dihampiri. If you have a need, you can come to Him. Percaya. Why? Dan saat ini tidak lama lagi, we will celebrate
hari Pentakosta. So it's a time yang kita tahu bahwa pada saat kita ada kebutuhan, you can call on Him. Panggil dan berseru kepada Dia. Anytime. Anytime. Ya. Untuk Yesus itu bukan tidak ada waktu, midnight, sudah tidur, jam tidur. No. Ya, tidak ada jam tidur. 24 hours. Ya. Kita tahu bahwa kita sudah jam 12, kalau ada orang teks kita, kamu sudah tidur ya? Ya, tapi buat saya, sometimes 12 o'clock saya masih belum tidur. Ya. It's a time yang kita lihat bahwa it's anytime. Number 2 kita lihat bahwa one of the attribute of God, di sini salah satu atribut atau sifat Tuhan itu bahwa dia tidak yang lain menjadi Yesus adalah Tuhan. Is God, the Word of God. Dan pada waktu kita baca di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita boleh lihat satu impact, suatu dampak tentang firman Tuhan, bahwa kita tahu bahwa He's the same yesterday and today. Dan juga di mana di Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai 7 sudah boleh baca. Dan saya akan baca dua ayat ini khusus bahwa dari Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 13 yang dikatakan bahwa sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. So I want to tell you this, that Jesus is coming. Jesus is coming. Dan tadi kita lihat bahwa banyak hal terjadi. Tiba-tiba COVID-nya enggak berhenti-berhenti, tidak hilang, keep on coming. Ada point 4, point 5, kita tidak tahu ada point 6 atau enggak, kita pun tidak tahu. Sekarang monkeypox dia kemana-mana. Kalau monkeypox ketemu Omicron jadi Omipok nanti. Besok-besok jadi Mipok. Ya, sudah yang suka Mipok ingatlah di Mipoknya ya. So akhirnya kita lihat bahwa is a time yang kita punya confidence bahwa Yesus itu hidup. Apa yang dia janji, dia akan kembali. So, the third point yang saat ini, poin ketiga yang terakhir, kenaikan Kristus menunjuk pola atau pattern ditetapkan untuk kedatangan Kristus kembali. The same pattern of Christ return. Yang kita sudah dengar, bahwa kita tahu bahwa this how patternnya, bagaimana hal ini menunjukkan pola kedatangannya kembali. So, I want to tell you this. Yeah. Hari ini, let us be prepared ourselves. Be prepared. Jangan tenang saja, ayun aja. Okay. It's many things happening. Dan apa yang di Alkitab dikatakan bahwa always has to be alert, waspada, watch and pray. Berhati-hati berjaga. Dan saya akan nanti bulan Juni sudah setelah selesai hari Pentakosta, saya akan share satu perumpamaan tentang dragnet. Seperti di Matius pasal 13. Itu di jala, seorang nelayan pergi ke laut, dia menjalakan, seorang nelayan menjalakan ikan. Dan what happened? Yeah, it's a dragnet. Dan kita lihat bahwa sini, it's a moment yang dia pikul kayu salib, dia angkat kayu salib, dan dia mati di kayu salib, dan dia bangkit dari kematian. And this is a time yang kita lihat bahwa Yesus adalah Raja yang kekal. He's a King of eternal. Dan kita tahu bahwa saat ini it's a privilege yang kita boleh melayani Tuhan, ya, untuk fulfill His Lordship. Dan kita tahu bahwa hal ini
di Alkitab kata bahwa Yesus angkat naik ke surga, is his physical body. Ya. Bukan ada orang yang selalu kata this is not Christ, yang orang lain, but he is alive. Dia terangkat, dia naik ke surga, dia kembali. So at this point of time, kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita semua, setiap umatnya, and he died for you, dia mati untuk kita semua, dan kita adalah bagian tubuhnya. So momennya hari ini bahwa sesungguhnya itu suatu a beautiful truth, kebenaran yang kita tahu bahwa Yesus akan kembali secara tubuhnya, is physical body is coming back. Ya. Dan kita tahu bahwa he is coming to fetch us. Kita adalah gerejanya, kita adalah bagiannya, mempelainya. We are come. He's coming for us. Yeah. He's coming for us. Dan kita tahu bahwa saat ini face mask itu sepertinya is become normal buat kita. Dulu mana kita bayangkan harus pakai face mask. Orang pakai rumah sakit lah dia pakai face mask. Ya. Keluar dari rumah sakit pakai face mask. Sekarang sakit nak sakit pakai face mask. It's different. Ya. Dan pada ayat itu bahwa we know it is time yang we have to be alert. Ya. So dalam kesimpulan saya pada hari ini, we will see at this point of time, kenaikan Kristus memberi kita suatu confident, keyakinan akan penggenapan janjinya. So hari ini, let us be prayerful and watchful. Tetap berjaga-jaga, hold on to your faith, kuatkan iman kita, and be watchful for His return. Dan kita tahu bahwa Yesus hidup, murid-muridnya itu adalah saksi mata, dan Yesus menampakkan dirinya kepada beberapa orang juga, dan banyak orang. Hari ini let us commit our life, memberi komitmen kita kepada Tuhan sekali lagi, dan kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, because He is our Lord. Yesus adalah Tuhan kita. Apa yang Dia janji, Dia akan digenapi. Ya, so kita boleh celebrate bersama-sama, dan kita boleh mengagungkan Kristus, bahwa Dia itu adalah Sang Damai kita, penuntun dan penyayang, ya, dan Putra Allah. Kita akan dengar lagu ini dulu satu, dan kemudian musisi akan ambil tempat posisi. Sang damai penuntun penyayang Putra Allah, perkasa pemenang, Sang Raja Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Yehova, ku agungkan. Musician akan ambil posisi, Mari katakan. dan kita akan juga berdiri bersama-sama. Kita mau ambil waktu untuk worship, dan kita mau agungkan nama Tuhan saat ini. Kita tahu bahwa He is our King of Peace, Prince of Peace. Hallelujah, Jesus. Sang Raja Allah yang hidup selamanya. Mari kita nyanyi bersama-sama dengan kor yang diagungkan, dan kita boleh just off, dan musician akan ambil tempat. Ya. Bumi bersorak pujimu, ku agungkan
agungkan sekali lagi. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, manusia pujimu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan. Sang Damai, penuntut, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, manusia pujimu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan. Mari kita sembah Dia. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, manusia pujimu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan. Haleluya Yesus, haleluya. Yehova, kau ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan. Glory, haleluya Jesus, haleluya, haleluya Jesus. Glory, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum Ibu datang untuk menutup kita dalam doa, saudara, hari ini saya mau tutup dengan cara yang berbeda. Mari saat ini kita berdoa buat Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Dan kita juga mau berdoa khusus buat negeri-negeri yang lain. Yang kita lihat bahwa Omicron ini tidak berhenti-henti. Tapi bagaimanapun kita berdoa khusus buat setiap orang, bahwa mereka akan memandang kepada Tuhan. Kita mau berdoa khusus buat keluarga kita. Kita mau berdoa khusus buat teman kita. Dan kita juga mau berdoa buat gereja. Ya, biar saat ini kita akan lihat bahwa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah ibadah kita. Dan kita akan lihat bahwa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Dan kita akan lihat suatu revival di tengah-tengah kita. Kita akan cari dalam grup, mungkin 2 atau 3 orang satu grup. Saya memberi 3 menit saja, sudah berdoa. Dan nanti saya akan berdoa pokok doa ini. Dan kemudian Ibu akan tutup kita dalam doa. Sudah boleh milih, jogot your neighbor, tetangga kita, 2 atau 3 orang. Kita berdoa buat family kita, gereja, dan negara Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Haleluya Jesus, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya Jesus. Haleluya. Shikarabasha darabasha. Goromasha darabasha darabasha kriya darabasha darabasha. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Jesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Go barabasu kurubasha darabasha 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 darabasha. Gorabasu kurubaria darabasha 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 darabasha. Irarabarabaria darabasu kuruburia darabasha darabasha darabasha.
Bapa, saat ini Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, bahwa kami tahu bahwa Engkau bangkit dan Engkau hidup. Dan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di atas tahta-Mu. You are on your throne. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat family kami Tuhan. Baik juga keluarga kami, baik itu juga anak, cucu, dan saudara kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa kami minta pertolongan-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan buka hati mereka, supaya mereka akan melihat dan sadar bahwa Engkau ada Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang adalah Juru Selamat. Bapa, saat ini Bapa, kami mau berdoa buat Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kami minta bahwa You bring peace, Kau bawa damai Tuhan. Bahwa kami tahu bahwa You are a Prince of Peace and our Counselor. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau lihat bahwa Kau akan terus bekerja di tengah-tengah bangsa-bangsa ini Tuhan. Kami minta bahwa setiap manusia, setiap orang akan memandang kepada Engkau Tuhan. Because You are the King. You are the King and the King of Peace and God of Peace. Tuhan, terima kasih Tuhan. Khusus bahwa kami percaya Kau akan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Kau bekerja di tengah-tengah gereja. Tuhan, kami minta bahwa Kau bekerja di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Where God You bring Your new revival. Tuhan, kami percaya suatu revival yang akan mengalir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. We want to see life Tuhan. Kami mau lihat Tuhan bahwa kami tidak dihindari dengan COVID, but God, we want to see Your presence Tuhan. Hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyi bersama-sama kor ini. Ku agungkan sebelum kita tutup dalam doa. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Yehovah, Kau ku agungkan, ku agungkan, ku agungkan, atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Yehovah, Kau ku agungkan, oh Yehovah, Kau ku agungkan, oh Yehovah, Kau ku agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami hari ini. Kalau pada hari Kamis yang akan datang, seluruh makhluk di dunia ini diingatkan satu peristiwa, bahwa Yesus yang hidup kembali ke surga. Dan ini yang menjadi janji-Mu sebelum Engkau meninggalkan murid-murid-Mu. Engkau berpesan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang berjanji adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang sudah mati menyerahkan nyawamu
untuk menebus jiwa kami, untuk mengampuni dosa kami. Dan Engkau bangkit karena Engkau adalah Tuhan. Engkau hidup kembali. Engkau menjadi raja di atas segala raja. Oh haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dalam kekacauan dunia ini, dalam kegalauan dunia ini. Kami memiliki janji yang luar biasa ini, bahwa Engkau akan datang kembali dan Engkau akan mengangkat kami untuk bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang jadi kerinduan kami. Biarlah Tuhan Kau melawat keluarga-keluarga kami, melawat diri kami, melawat hati kami, supaya kami benar-benar disadarkan bahwa kami membutuhkan Engkau. Tuhan, kami hanya berdoa, biarlah pengampunan-Mu sungguh nyata bagi setiap orang-orang yang Engkau sendiri mengasihi Tuhan. Dan kami mengasihi keluarga kami. Kami tahu Engkau lebih mengasihi mereka. Itu sebabnya Tuhan, lawat mereka di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau menjangkau jiwa-jiwa ini. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang, beri kemuliaan bagi Dia yang paling meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Semua yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara semuanya. Saudara duduk sebentar. Saya mau share ini. Saudara mungkin yang rajin lihat di YouTube, saudara tahu apa yang terjadi dengan satu tokoh yang ditolak dari Singapura dan mengerahkan pasukannya untuk menyerbu kantor-kantor Singapura, ya. Itu perbuatan yang buat saya itu sangat lucu gitu. Terus mengingatkan saya satu hal, karena ada orang yang post begini, ke Singapura aja ditolak, apalagi ke surga. Saudara, pernyataan ini lucu ya, tetapi ini mengingatkan saya waktu pastor khotbah tadi. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus mendahului kita seperti yang saya katakan di dalam firman Tuhan Yohanes 14. Dia mendahului kita. Make sure kita punya tempat di sana. Dan saudara tahu bahwa kita gak akan pernah mengalami entah apa istilahnya. Katanya itu bukan deportasi, itu katanya not to land. Terus tuh, kemudian apa sih artinya not to land? Katanya nggak boleh di bumi. Jadi, terus kemana? Ya, oke, ini mungkin is a just joke. Tapi saya teringat waktu pastor menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan kita. Hari Kamis ini hari besar di Indonesia. Indonesia libur. Singapura nggak libur, nggak apa-apa. Tapi kita diingatkan hari ini. Dia sudah ke surga. Dia menyediakan tempat. Dan dia janji begini, aku akan kembali menjemput kamu. Dan kita akan mengalami pengangkatan untuk bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan berkati semuanya. God bless you. Thank you. Thank you. Siapa lagi yang birthday ya? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang tangan kananmu, kita ini berkayaan dan kehormatan sampai
kasih si Poppy. Siapa itu? Poppy. Aku gak lupa nih bawa kunyitnya. Kunyit? Bukan itu. Iya Pak. Kunyit rasa. Mana mau dia dibayar? Bayar Mbak. Ini ngapain dibayar? Ada dari orang dia nggak jualan. Oh iya tak. Nggak jalan dia. Thank you ya. Kasih orang minta bayaran. Tak mantan minum mata mas lah. Kalau mau lagi kan dia. Korek-korek lagi. Gak pasamu aja. Pas habis baru. Kamu suka mau kenceng nggak? Kencur enak itu digaya anu tenggorokan. Samu? Terima kasih ya. Di pangan langsung ya maran yo gak kan gumur-gumur. Ini nanti makan luar deh ya. Takut dari Iya. Ini sampean sama Kak Deja bagi. Kasih Kak Deja. Kalau Kak Tika mau sih disuruh ambil semua. Kalau nggak mau. Ini stoples akhirnya mati. Sampai cari ke itu kan. Aku pakai sendal nanti. Kamu pakai Siapa mau? Siapa mau? Oh ini bagi-bagi. Ya jangan banyak gitu. Aku gak bisa ikut Untuk sumin. Iya. Kita ke mana nanti? Oh iya. Udah beli ya? Apa sih? Elah. Ada acara nggak kau? Oh, begini. Aku soalnya besok terbang ya pokoknya. Terbang. Terbang melayang. Terbang. Kalau ke Sandung kau Pak. Pacar baru. Oh bener gak mau tuh. Mana? Mana kita nyesel. Malu. Ih, kacang minggu kalau apa aja. Malu, gak mau. Jadi tawarin ya, jangan nyesel ya. Bener gak nyesel. Aku malu.
punya kasih, saya belum. Iya, enggak. Itu kok enggak, ini imbalan kok. Jangan. Sebentar ini aku banyak. Mau pulang. Satu aja, satu. Nah, kasih. Satu aja, satu. Makan dulu ini orang. Thank you. Jadi kamu tahu sejarahnya apa sih sebenarnya? Tapi ada teksnya itu pakai bahasa Indonesia. Ini belum panjang. Enggak, cuma nanya dulu. Nanti kamu kan ada merasa tersinggung gimana? Buat saya sudah buat saya nggak ada istilah tersinggung. Karena apa? Kita di sini ya saudara, kita saudara, satu amit. Jangan ada istilah apa perbedaan atau membeda-bedakan. Karena apa? Kita kan sama-sama punya keyakinan gitu. Kita satu amin pun ya maksudnya tujuan kita pun sama, hanya yang membedakan sejarah. Kalau kita hidup apa bukan di zaman sejarah ya, kita hidup di masa sekarang dan ini kamu bisa bandingkan akan punya Al-Quran sama Al-Quran kan nggak di agama ada itu kan ada kenaikan tapi nggak ada kebangkitan kan mana mungkin ada kenaikan tanpa kebangkitan ya kan kenaikan itu sama kopi tidak suka saya nggak minum kopi teh pun jarang minum sama susu sama susu. Kalau ada saya minta susu emak deh. Susu iya, Indomilk ya. Indomilk ya. Mau apa aja lah. Kalau susu minum. Hah? Atau mau kemana Mbak? Saya mau minum ke pantai. Saya mau minum piknik kedua kan. Dua kan. Kamu piknik mau ikut enggak? Mbak, kuku hancur Mbak, enggak bisa. Aku bisa terbang sama. Oh ya wis. Kalau aku enggak bener. Enggak apa-apa lah. Berapa sih Mbak bikin tadi? Udah beli makanan belum? Enggak, nanti beli di situ. Itu bawa apa tuh? Kucang. Tadi kita lagi pada dah. Iya tadi apa? Bawa minum. Ini kontainernya disimpan aja dulu ya, mana tahu besok minggu ada orang mau ya. Jangan taruh. Udah penuh. Oh di charge. Ya lah ngirit. Aduh, aku bawa power bank. Soalnya semalam aku lupa nggak aku charge tinggal sedikit. Sekarang masih belum ada direct flight ke Surabaya. Sudah. Ya, itu cuma nama saja. Kue lapis malam. Apakah ini dilepas? Kuenya pas baru
Tisunya di sana saya. Dia kandungnya kasak pindah ke sana basoknya. Sini kalau ke naik joki cepat. Dari sana nyebrang ya. Kalau nyebrangnya kita mau ke perang di sana. Kamu suka minum kopi enggak? Enggak. Berhenti dulu. Enggak ada kopi, ada kopi kalau mau. Oh, Matthew gimana Matthew? Gimana mau tutupnya? Tekan apa nih? Bye, kita ketemu lagi. Minggu depan datang lagi. Ini tutupnya mana? Ini. 1 bulan 2 kali. Oke. Salam buat si Nenek. Ini perlu jaga juga. Salam buat si Nenek. Jalan, dinyanyiin lagu.